Saudaraku, sudah terlalu lama dunia memperlakukan Israel seakan-akan mereka bukan siapa-siapa. Seakan-akan mereka hanyalah satu dari sekian banyak bangsa di Timur Tengah. Seakan-akan tidak ada janji kekal yang mengikat mereka dengan Sang Khalik. Tapi mereka salah. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita pun bisa ikut terseret dalam kesalahan yang sama. Israel bukan bangsa tanpa cacat. Namun orang Israel adalah bangsa dengan janji. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Lihatlah sejarah mereka. Kita sedang menyaksikan bangsa yang dilahirkan dari tulang-tulang kering, yang dibangkitkan dari kubur sejarah, yang dikelilingi oleh kematian tapi tetap berdiri di bawah naungan kehidupan. Apa yang membuat mereka bertahan? Itu bukan karena kekuatan ekonomi, bukan karena senjata nuklir, bukan karena sekutu barat, tapi karena satu hal, tangan Tuhan belum berhenti bekerja. Yesaya pasal 31 ayat 5 berkata, seperti burung berkepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Dan kita sedang melihat firman itu hidup hari ini. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Sementara dunia bersorak saat Israel dikepung, Tuhan berseru, siapa menjamah mereka, menjamah biji mataku. Itu bukan puisi, itu adalah deklarasi surgawi. Itu adalah peringatan langsung dari tahta Tuhan. Saudaraku, jika engkau mencintai firman, engkau tidak akan membenci Israel. Jika engkau percaya kepada Kristus, engkau akan mengerti bahwa tanpa Israel tidak akan ada Injil. Tanpa Israel tidak akan ada salib. Tanpa Israel tidak akan ada Mesias. Kristus datang bukan ke Roma, bukan ke Mesir, bukan ke Yunani, tapi ke Bethlehem, ke tanah perjanjian, ke tengah-tengah bangsanya sendiri. Dan kelak dia akan kembali ke tempat yang sama. Yerusalem bukan sekadar kota. Yerusalem adalah panggung kekekalan. Tempat di mana nubuatan akan mencapai klimaks terakhirnya. Tempat di mana sang raja akan memerintah dengan tongkat besi. Banyak pemimpin rohani lebih takut pada opini publik daripada takut akan firman Tuhan. Mereka menyebut pembelaan terhadap Israel sebagai fanatisme. Mereka menyebut dukungan pada Yerusalem sebagai politik. Padahal ini bukan politik. Ini adalah posisi rohani. Kita tidak sedang bicara soal bendera atau partai. Kita sedang bicara tentang kebenaran yang kekal. Israel adalah tanda. Israel adalah jam nubuat. Dan sekarang jarumnya sedang berdetak mendekati tengah malam. Ketika Iran melemparkan rudal, ketika Hamas menembakkan roket, ketika Hizbullah merancang sabotase, itu semua bukan hanya serangan fisik, itu adalah panggilan profetik bagi gereja Tuhan. Tapi apakah gereja mendengar? Ataukah kita terlalu sibuk dengan acara-acara besar, tapi kosong dari urapan? Apakah kita terlalu terbius dengan dunia yang membenci apa yang Tuhan kasihi? Saudaraku, saat ini Israel sedang diserang. Besok mungkin giliran kota kita. Dan setelah itu, langit akan terbuka, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Yesus akan datang kembali, bukan sebagai bayi di palungan, tapi sebagai raja di atas awan, dengan pasukan surgawi dan mahkota di kepalanya. Dan semua bangsa akan diadili, termasuk posisi mereka terhadap umat pilihan Tuhan. Siapa di pihak Tuhan akan diselamatkan. Siapa menentang rencananya akan dilenyapkan. Ini bukan ancaman, ini adalah kebenaran. Bukan karena Israel suci, tapi karena Tuhan setia pada janjinya. Dan engkau tidak bisa mengasihi Yesus tanpa menghormati warisan rohaninya. Engkau tidak bisa mengangkat salib, lalu menolak tempat di mana salib itu berdiri. Yerusalem bukanlah beban, Yerusalem adalah janji. Dan Israel bukan musuh, Israel adalah alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih telah menyimak renungan ini sampai akhir. Ini adalah panggilan dari langit untuk bertobat, untuk berjaga, dan untuk memilih sisi yang benar. Sebelum segalanya terlambat, karena Raja akan datang, dan bumi akan terdiam di hadapannya. Tuhan memberkati Israel.
Tuhan memberkati setiap orang yang berdiri bersamanya.